الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus-menerus mencurahkan nikmat kepada kita. Sampai pada hari Jumat yang diberkahi ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk beribadah kepadanya, ruku dan sujud kepadanya, dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan juga salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 6 ayat dari ayat-ayat yang terakhir di surah At-Tur yang berisi tentang penjelasan penentangan kaum musyrikin dan juga dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar kepada nabinya dan merutinkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang dan malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyaru kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum fadarhum hatta yulaku yawmahum alladhi fihi yus'akun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun wa inna lilladhina zalamu 'adzaban duna dhalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. 6 ayat dari akhir-akhir di surah At-Tur, dari ayat ke-44 sampai ayat ke-49. Wa yaru kisfan minas samaa'i saqita, dan jika mereka melihat potongan dari langit akan jatuh, maka mereka berkata, yaqulu sahabun markum, itu adalah awan, hanyalah awan yang berlapis-lapis. Fadarhum hatta yulaku yawmahum alladhi fihi yus'akun. Kemudian kata Allah, biarkanlah mereka sampai mereka menjumpai hari mereka yang mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa lahum yunsarun. Di mana pada hari itu, yaitu hari kiamat, tidak akan bermanfaat dari makar-makar mereka dan mereka tidak akan ditolong.
wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang kafir, untuk mereka ada siksaan selain daripada siksaan. Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Fa innaka bi a'yunina, karena sungguhnya engkau berada pada pandangan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Rabbmu, memuji Rabbmu tatkala kamu berdiri. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum, dan di waktu malam dari malam hari hendaknya engkau bertasbih kepada Allah, dan juga tatkala perginya bintang, di waktu perginya bintang. 6 ayat ini penjelasan tentang berbagai macam pembahasan dalam akidah, dari hal yang dengannya menjelaskan kepada kita bagaimana dari penentangan kaum musyrikin kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada peringatan dari Rasulnya. Dikatakan tadi di awal ayat, wa iyyaru kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Dan jika mereka melihat potongan dari langit akan jatuh, maka mereka berkata itu hanyalah awan yang berlapis-lapis. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka melihat di langit ada gumpalan awan yang sangat hitam, maka tidak ada rasa takut dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu adalah awan yang akan menyiksa mereka di dunia sebelum datang siksaan di alam kubur dan siksaan di alam akhirat. Dan perkataan seperti ini itu mirip dengan perkataan kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, tatkala mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sebelumnya mereka melihat awan. Diterangkan di surah Al-Ahqaf oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Tatkala mereka melihat ada awan yang menghadap ke lembah mereka, mereka berkata, qalu hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan menghujani kami. Bahkan kata Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Bahkan itu merupakan hal yang mereka persegerakan. Pada awan itu terdapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ada angin yang terdapat padanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Dan mereka menantang nabinya, menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjatuhkan awan dari langit, menimpakan langit kepada mereka. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala menahan hal tersebut karena di tengah-tengah mereka masih ada para sahabat, masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan mereka wahai para sahabat itu masih senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah itu dari sebab-sebab yang dengannya akan ditahan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah di ayat setelahnya, fadharhum hatta yulaku yaumahum alladzi fihi yus'akun. Maka biarkanlah mereka wahai Muhammad sampai mereka menjumpai hari mereka
yang pada hari itu mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Mereka tidak akan bisa lepas dari siksaan Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian dikatakan dari sifat hari kiamat tersebut, yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa lahum yunsarun. Pada hari itu makar mereka tidak akan memberi manfaat kepada mereka dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masa dahulu kala orang-orang kafir senantiasa membuat makar, tipu daya kepada Allah, kepada nabinya, kepada kaum muslimin. Sampai pada hari ini mereka senantiasa membuat makar, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dari yang membuat makar. Pada hari kiamat nanti tidak akan ada manfaat dari tipu daya mereka di dunia ini yang mereka perbuat, yang mereka membuat makar untuk merusak, membinasakan kaum muslimin, membinasakan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat nanti tidak ada manfaat dari makar tersebut dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa lahum yunsarun wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh untuk orang-orang yang zalim itu orang-orang yang kafir, untuk mereka ada siksaan selain daripada itu. Selain siksaan di hari akhirat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, siksaan sebelum hari akhirat itulah siksaan tatkala mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sakaratul maut, tatkala para malaikat itu mencabut nyawa mereka dengan sangat kasarnya. Tatkala para malaikat memukul dari belakang-belakang mereka agar mereka mengeluarkan ruh tersebut. Dan siksaan yang lain lagi tatkala mereka disiksa oleh Allah di alam kubur, ya, oleh malaikat Munkar dan Nakir tatkala mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kami akan siksa mereka 2 kali, kata Allah. Kemudian kami akan kembalikan mereka ke siksaan yang sangat besar. Kemudian juga diterangkan di surah As-Sajdah oleh Allah Subhanahu wa taala, walunudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kata Allah, kami akan merasakan kepada mereka, walunudhiqannahum, ya, kami akan merasakan kepada mereka siksaan yang rendah sebelum siksaan yang besar agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagian ulama ada yang menafsirkan mereka disiksa sebelum hari kiamat tatkala mereka, ya, diperangi oleh kaum muslimin di perang Badar, ya, tatkala mereka merasakan dari kepedihan, ya, di saat sakaratul maut sebelum datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Kemudian Allah memerintah nabinya untuk bersabar terhadap hukum Rabbmu. Hukum Allah ada 2 macam. Ada hukum kauni dan ada hukum syar'i. Hukum kauni adalah apa yang berjalan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dan hukum syar'i itulah perintah dan larangan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina. Karena sungguhnya engkau Muhammad berada pada pandangan kami. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nabinya, ya, dari kejelekan dan gangguan dari orang-orang musyrikin. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Rabbmu tatkala kamu berdiri. Di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Tatkala kamu berdiri bertasbih
Ada yang mengatakan tatkala kamu bangun di malam hari, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang mengatakan tatkala kamu berdiri ketika hendak salat, maka besarkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan takbir. Ya, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, dan dari waktu malam ya hendaknya engkau bertasbih. Maksudnya dikatakan dari penafsirannya, engkau bangkit untuk menunaikan salat di malam hari, apakah itu di salat maghrib, ya, salat isya, atau di pertengahan malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari malam hendaknya engkau bertahajud, ya, sebagai ibadah sunnah untukmu. Kemudian wa idbaran nujum, dan diperintah untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala tatkala bintang telah pergi. Maksudnya tatkala telah masuk waktu fajar, ya, ada salat sunnah 2 rakaat, ada salat subuh, ada salat zuhur di waktu siang, dan di waktu asar ada salat asar. Ini waktu-waktu tatkala bintang sudah pergi dan tidak terlihat lagi oleh manusia. Mungkin dari ringkasan mana ayat yang telah kita bacakan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan dari keistiqomahan kepada Allah dalam beribadah kepadanya, bersabar terhadap hukum Allah, dan menegakkan ibadah siang dan malam dalam beribadah kepada Allah, apakah itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan beberapa pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Terdapat padanya dari penentangan kaum musyrikin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat padanya dari kesombongan mereka, tidak adanya rasa takut pada hati-hati mereka tatkala mereka diperlihatkan oleh Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, ya, kepada mereka. Kemudian diterangkan juga dari ayat-ayat yang telah kita bacakan penjelasan tentang sifat hari kiamat, di mana orang-orang kafir mereka tidak akan bisa lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan ada manfaat dari makar mereka. Harta dan anak-anak pada hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu, kata Allah, adalah hari yang tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari perintah untuk bersabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sabar hukumnya wajib dalam agama kita. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari penetapan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan tentang anjuran untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan juga padanya ada penjelasan dari syariat penegakan salat 5 waktu. Di waktu malam ada salat maghrib, ada salat isya, dan di waktu subuh ada salat subuh, dimaklumi dari hal yang telah kita ketahui. Dan di siang hari tatkala bintang telah pergi ada salat zuhur dan salat asar. Mungkin dari isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan penjelasan penetapan 5 waktu salat yang telah kita ketahui dalam agama kita. Dan juga dari ayat-ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai pelajaran dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala
di waktu siang ataupun di waktu malam. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.